tayamumnya sampai ke siku, mazhab Syafi'i. Debunya dibagi 3. Tapak tangan 1, ujung pangkal jempol. Ujung pangkal jempol. Yang ujung untuk bagian bawah, yang bagian dalam telapak tangan, yang bagian 1, 2, 3. 1, 2. Mana kanan kiri? Lupa pula. Kanan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Sholat. Nampaknya simpel, nampaknya sederhana. Tapi tayamum, banyak orang tidak tahu bagaimana cara mensucikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah bertaubat nasuha. Mohon maaf, saya pakai lagi. Pernah beberapa tempat lupa. Lalu kemudian setelah itu dia sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, ya enggak pakai usolli. Ustaz Somad kalau sholat pakai usolli, pakai. Kenapa Ustaz pakai? Lidaf'il waswasah, untuk menolak was-was dalam hati. Itu guna usolli. Tapi bagi orang yang udah enggak was-was, ya enggak usah pakai usolli. Allahu Akbar. Ini sholat sunat apa sholat wajib ya? Sholat qobliyah apa ba'diyah? Sholat zuhur apa sholat asar ya? Sholat jamak apa sholat qasar ya? Jadi imam apa jadi makmum ya? Nanya pula ke kawan, sholat apa ya? Kau untuk meninggalkan was-was itu, di dalam musolli itu ada 5. Sholatnya sholat apa? Zuhur. Wajib apa sunat? Wajib. Berapa rakaat? 4. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Lillahi ta'ala, menghadap kiblat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat. Adaan atau qadaan? Adaan. Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli bukan niat. Usolli bukan niat. Usolli itu menguatkan niat. Karena niat nggak berbunyi di dalam. Sama dengan cinta. Cinta nggak berbunyi. Tapi bagi yang ragu, dia nanya, Papa sayang nggak sih sama aku? Itu sudah ada rumah, itu sudah ada mobil, itu sudah ada gelang, itu sudah ada cincin, tapi aku nggak percaya. Maka dia katakan usolli. Untuk menguatkan hati. Jadi I love you itu untuk menguatkan hati. Betul nggak Bu? Betul kata mereka. Setelah itu beristighfar. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, buat dosa, summa yatatahhar, mandi, enggak sanggup mandi wudu, enggak sanggup wudu tayamum, enggak sanggup tayamum, kita tayamumkan. Kamu bisa tayamum? Ku tayamumkan ya. Enggak bisa ditayamumkan, kita sholatkan. Sholat jenazah. Selesai itu dia beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yang panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, please forgive me. Pakai bahasa Sunda Pak Ustaz? Apa bahasa Sunda? Hah? Hampura simpuring. Sampura Hampura Simpuring. Hampura simpuring. Iya, begitulah lebih kurang. Iya. Penting Allah. Allah Maha tahu bahasa apapun yang kita pakai. Yang nggak boleh pakai bahasa asing dalam sholat. Kalau di luar sholat silakan.
Dalam sholat nggak boleh pakai bahasa asing. Allah gede banget. Allahu Akbar. Setelah imannya kembali, masuk dalam golongan yang diundang ya ayyuhalladzina amanu, barulah kita masuk ke bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, dituliskan. Dituliskan maksudnya apa? Raja sudah menuliskan kepada setiap rakyat untuk membayar upeti, karena tertulis. Dituliskan itu maksudnya diwajibkan. Biasanya zaman dulu utusan raja-raja dari istana turun ke rakyat membacakan dituliskan. Makna dituliskan itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Hukum itu ada berapa? 5. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Saya ulang sekali lagi. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Ceramah pakai mikrofon, enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Makanya kalau ada orang yang ngomong ceramah pakai mikrofon, bid'ah, keluar dari hukum yang 5. Jangan pakai itu Pak Ustadz, karena ini buatan orang kafir. Loh, kalau gitu jangan pakai handphone, jangan pakai motor, jangan pakai mobil, karena itu buatan orang kafir semua. Jangan pakai jam, buatan orang kafir. Ini kan buatan orang kafir, makanya tulisannya on off. Kalau buatan orang Islam, al hayah wal maut. Nah, jadi Islam itu agama yang luas. Ini untuk membesarkan suara. Jadi dulu di Masjidil Haram, haram pakai ini. Nggak boleh. Ketika ini pertama kali masuk ke Masjidil Haram, nggak boleh, haram. Kebetulan ketua majelis ulama yang mengharamkan itu lagi baca Quran, pakai kacamata. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, ahli tafsir Al-Azhar Kairo Mesir. Dia ketemu dengan yang mengharamkan itu. Dia bilang, ini memperbesar gambar, ini memperbesar suara. Kenapa yang ini halal, yang ini haram? Ini memperbesar gambar, ini memperbesar suara. Kenapa yang memperbesar gambar halal, memperbesar suara kok haram? Nggak bisa jawab. Itulah masuk mikrofon ke masjid. Kitabnya Pak Ustadz, Muzakkirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kopi juga dulu pertama kali masuk ke Kairo haram. Kenapa? Ya nggak tidur-tidur orang dibuatnya. Haram. Karena kopi asalnya Afrika. Setelah itu masuk ke Yaman. Dari Yaman sampai ke Saudi Arabia, dari Saudi Arabia masuk ke Mesir. Lalu kemudian Mesir kan Afrika, betul, tapi kopi datang dari Afrika bagian bawah, dari Djibouti, dari Ethiopia ke Yaman baru naik ke atas. Pertama kali kopi masuk ke Kairo haram. Lama-lama ternyata enak, halal. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Kutiba, diwajibkan. Jadi jangan merubah hukum. Karena merubah hukum itu menyesakkan nafas jamaah, menyulitkan. Ini bulan Sya'ban, puasanya tidak kuat, di bawah kuat sunat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ada puasa sunat bulan Sya'ban. Tadi masuk ke masjid, Ustadz Somad sholat apa? Tahiyatul masjid, sunnah.
tidak wajib. Habis itu sebelum qomat tadi, setelah azan qabliyah subuh sunnah, tapi tetap kita laksanakan. Baik, melaksanakan yang sunnah-sunnah ini baik, jangan sampai